Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar testing. Apa saja dasar-dasar testing tersebut, kemudian apa yang menjadi prinsip-prinsipnya ya dalam sebuah testing system. Objektivitas testing. Secara umum, objek testing adalah melakukan validasi, verifikasi, dan deteksi error untuk menemukan masalah, dan tujuan dari penemuan ini adalah melakukan pembenahan. Jadi, testing itu dilakukan untuk melakukan validasi, verifikasi. Yang paling penting adalah deteksi error. Kemudian setelah masalahnya ditemukan, kita melakukan pembenahan. Bagian dari objek testing banyak ya. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan sistem untuk dapat digunakan dengan tingkat resiko yang dapat diterima oleh user nantinya. Kemudian menyediakan informasi sehingga dapat mencegah sebuah terulangnya kesalahan atau terulangnya error yang pernah terjadi. Kemudian membantu informasi untuk mendeteksi error secara dini, mencegah error. Yang pasti intinya adalah mengetahui kelemahan-kelemahan dari sebuah sistem yang kita buat, sehingga kita dapat melakukan suatu perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan sistem, sehingga sistem yang kita hasilkan dapat menjadi sebuah sistem yang baik, minimal baik dulu ya. Kalau sempurna itu mungkin tidak mungkin ya, mungkin akan melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya ya. Prinsip-prinsip dasar testing itu terdapat 6 buah ya. Yang pertama, testing yang komplit itu tidak mungkin ya. Kemudian testing merupakan pekerjaan yang kreatif dan sulit. Kemudian alasan yang penting yang adanya testing adalah mencegah terjadinya error. Testing pada berbasis risiko, testing harus direncanakan, kemudian testing membutuhkan independensi atau defensial atau kebebasan dalam melakukan testing. Kita bahas satu persatu dari prinsip-prinsip testing ini. Yang pertama adalah testing yang komplit itu tidak mungkin ya. Testing yang secara menyeluruh dari sebuah sistem secara keseluruhan atau lagi kombinasi test case-nya yang amat besar itu akan menyebabkan sebuah testing yang komplit secara keseluruhan tidak mungkin. Sebuah sistem yang sekarang beredar aja, misalkan Office atau Windows itu mempunyai kesalahan-kesalahan atau mempunyai kelemahan-kelemahan, bug-bug ya. Nah, itulah tugas para tester tersebut ya. Jadi dia mencari sebuah kelemahan-kelemahan atau dari sebuah sistem yang ada, kemudian dia memberikan sebuah masukan-masukan. Jadi seperti itu. Kemungkinan yang terjadi meliputi pertimbangan-pertimbangan yang perlu dipertimbangkan oleh tester adalah domain yang masukkan, kemudian kompleksitas, kemudian jalur sebuah program. Ini contoh misalkan seperti ini, kita mempunyai sebuah program ya, sebuah program seperti ini, kemudian kita testing, kita lihat apa kelemahan-kelemahannya, kemudian berjalan dengan baik atau tidak. Ini contoh sebuah listing program ya, listing program sederhana. Nah, kita bisa lihat juga dari perencanaan sebuah programnya seperti apa. Contoh kita lihat dulu flowchartnya ya. Nah, ini kalau kita bilang arsitekturnya terlebih dahulu ya, program itu seperti apa ya, langkah-langkahnya seperti apa, inputnya dan seterusnya ya, seperti itu. Jadi nanti keluarannya seperti apa, ini dilihat kalau sebuah tester atau sebuah penguji ya, testing, kemudian dia akan melihat dari secara keseluruhan the grand design-nya seperti apa ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, testing merupakan pekerjaan yang sulit dan kreatif. Jadi ada sebuah mitos yang salah tentang
testing, gampang, testing itu mudah, tiap orang bisa melakukannya ya, tidak membutuhkan pelatihan pengalaman. Ini salah, mitos ya. Jadi tidak semua orang bisa mampu melakukan testing ya. Biasanya orang-orang yang telah berpengalaman atau yang sudah terbiasa membuat sebuah program, dia baru mengetahui ya, seperti itu. Hal yang sebenarnya tentang testing, yaitu testing harus efektif ya, harus mengetahui keseluruhan program. Sistem tidak sesederhana atau tidak semudah kadang-kadang itu dipahami ya. Perlu kreativitas, pengetahuan bisnis, pengalaman testing, dan metodologi testing ya. Seperti itu. Alasan yang penting diadakannya testing untuk mencegah error. Nah, ini yang paling penting. Konsep siklus testing itu, testing bukan untuk fase pengembangan saja. Hasil testing diisolasikan terhadap tiap fase pengembangan. Jadi seperti itu. Ya, alasan testing itu mencari kesalahan errornya ya, seperti itu. Contoh misalkan sekarang banyak sekali para hacker atau para pembuat atau mencari-cari sebuah kelemahan sebuah sistem, itu menjadi sebuah peluang bisnis yang menjanjikan sebenarnya ya. Jadi bisa mengetahui kelemahan dari sebuah sistem. Sekarang perusahaan-perusahaan membayar mereka untuk melakukan atau mencari kelemahan atau error dari sebuah sistem yang mereka gunakan ya, seperti itu. Testing berbasis pada risiko, sumber daya, biaya yang dibutuhkan untuk melakukan testing berdasarkan skala prioritas, biaya keterlambatan pengiriman produk dan lain-lain ya, seperti itu. Jadi testing itu sebenarnya memerlukan biaya ya, perusahaan-perusahaan besar atau apa seperti yang saya katakan tadi, mereka memerlukan sebuah para analisis sistem ya, kemudian mencari sebuah kelemahan-kelemahan dari program mereka atau sistem mereka, mencegah keluarnya biaya yang lebih besar ya, seperti itu. Testing harus direncanakan. Jadi testing tersebut tidak hanya langsung testing saja, ini harus direncanakan terstruktur. Jadi melakukan pekerjaannya terstruktur. Jadi ada perencanaan ya, ada desain tesnya seperti apa, seperti itu. Jadi harapannya ya, testing ini terukur dan bisa terdokumentasi dengan baik, bisa dipertanggungjawabkan yang pasti, seperti itu ya. Testing butuh kebebasan, independensi. Jadi tidak bisa sebuah penguji atau melakukan testing itu harus bebas dari intervensi ya. Jadi tidak boleh dilakukan penekanan ya. Jadi kunci yang mempengaruhi kinerja dari testing yaitu wawasan ya, kreativitas itu yang terlebih. Jadi wawasannya ya, sebuah tester seorang testing itu dia harus mempunyai wawasan dan kreativitas yang besar, pengetahuannya, pengalaman terhadap testing ya. Kemudian metode testing yang dia gunakan seperti apa, kemudian usaha dan sumber daya yang diperlukan. Jadi seperti itu. Jadi dia tidak ada intervensi dari pihak luar untuk melakukan sebuah testing. Jadi dia perlu kebebasan seperti itu ya. Demikian materi prinsip-prinsip dasar testing kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.